Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya akan mencoba menampilkan media ajar yang saya buat dan insyaallah akan saya tampilkan saat pembelajaran nanti, yaitu tentang mengenal hukum bacaan nun sukun atau tanwin pada fase B kelas 4 SD Mawaddah Banjarmasin. Pertama, guru membuat kesepakatan kelas dengan murid, yaitu mendengarkan penjelasan guru. Murid meminta izin jika ingin bertanya dan juga tidak ikut di kelas. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik mampu mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin dengan tepat. Guru menyampaikan pertanyaan pemantik. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kita keliru saat membaca nun sukun atau tanwin dalam ayat Al-Quran? Kemudian guru menyampaikan materi, yaitu pengertian nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang tidak berharakat atau disebut mati atau sukun, sedangkan tanwin adalah harakat tambahan berupa dua harakat fathah, kasrah atau dhammah, atau yang kita sebut dua garis di atas itu adalah fathatain, dua garis di bawah dhammatain, dan dua garis di depan, dua garis di bawah kasratain, dan dua garis di depan dhammatain. Kemudian hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada 4. Yang pertama izhar, kemudian ada ikhfa, idgham, dan iqlab. Izhar dibaca jelas, hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian ikhfa dibaca samar dan dengung, hurufnya ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shad, dot, to, dha, fa, qaf, kaf. Kemudian idgham terbagi kepada 2, idgham bi gunnah, yaitu masuk dengan dengung, yang apabila nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf ini. Yang pertama mim, nun, waw, dan ya. Dan yang kedua idgham bila gunnah, dibaca tanpa dengung apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ro. Yang terakhir ada iqlab, hukum bacaan iqlab yang yakni mengganti huruf nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ikhfa yang satu, yaitu ba. Bacaannya nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim dengan dengung. Kemudian siswa diajak untuk mengikuti pembelajaran tajwid melalui website Tajwid Interaktif. Kita klik. Bisa diklik kompetensi dasar. Dari sini diharapkan siswa mengenal dan memahami macam-macam hukum tajwid nun mati dan tanwin pada contoh potongan ayat Al-Quran, dan dapat menerapkan dan menentukan hukum tajwid nun mati dan tanwin pada contoh potongan ayat Al-Quran. Bisa diklik pada hukum nun mati atau tanwin. Tadi sudah ada dijelaskan, hukum nun mati ada 4 atau 5. Di sini dijelaskan 5 karena idghamnya terbagi 2. Yang pertama ada izhar halki, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa. Sudah tadi kita jelaskan. Bisa dipilih izhar halki. Nah, izhar halki itu hurufnya ada 6, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf halki. Huruf halki yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan. Yang pertama ada hamzah, ha, kha, ain, ghain. Nah, kita dengarkan contoh bacaan izhar berikut. Wa man ahsana minhum. Kemudian idgham bi gunnah,
masuk dengan dengung. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf antara salah satu huruf yang 4, mim, nun, waw, dan ya. Kita dengarkan contoh bacaannya. فَمَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا يَرَهُ. Nun sukun atau tanwin bertemu ya dibaca dengung. يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٍ وَأَجَلٌ مُسَمًّى. Kemudian idgham bila gunnah, yaitu apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ra. Contoh bacaan: Mir rabbihim rizqan lakum. Jadi huruf lam dan ra-nya tidak dibaca dengung. Tanwin nun sukun atau tanwinnya ketika bertemu dengan huruf lam dan ra tidak dibaca dengung. Kemudian contoh bacaan iqlab: Abadan bima. Nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba itu dibaca samar dan dengung. Nah, dengan merapatkan huruf dua bibir serta mendengung, huruf mim, nun sukun atau tanwinnya berubah menjadi mim. Contoh lain: Ayatin bayinatin. Kemudian yang terakhir ada ikhfa, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah selain huruf ishar halki, huruf idgham bi gunnah, huruf idgham bila gunnah, dan huruf iqlab. Jumlah huruf ikhfa ada 15. Kita contohkan, kita lihat contohnya. Antas alu masafiha dinafalan. Huruf-huruf tersebut dibaca samar dan dengung. Kemudian kita bisa melihat penerapannya dalam Al-Quran. Di sini saya coba menampilkan Al-Quran Tajwid, website Al-Quran Tajwid, yaitu ada di quran.arina.id. Kita ambil contoh, ada di surah Al-Maidah misalnya. Nah, di sini sudah terdapat petunjuk berwarna seperti surah Al-Maidah ayat 1 itu sudah ada warna yang menunjukkan hukum tajwidnya. Contoh bacaan: yabtaghuna fadlam mir rabbihim wa ridwana. Yabtaghuna fadlam mir rabbihim wa ridwana. Nah, di sini tanwin bertemu mim itu ditandai dengan warna ungu menunjukkan idgham bi gunnah. Kemudian nun sukun bertemu ra diwarnai dengan tanda warna merah, dibaca idgham bila gunnah, tidak dibaca dengung. Kalau tadi yang ungu idgham bi gunnah dibaca dengan dengung. Ini sekadar contoh untuk memberikan perhatian, untuk menarik perhatian siswa. Kemudian siswa nanti akan diajak untuk mencari contoh hukum bacaan. Nah, guru menampilkan permasalahan bagaimana saat kalian membaca Al-Quran dan menemukan bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf lain. Kemudian siswa diberikan tugas, carilah di dalam Al-Quran hukum bacaan nun sukun atau tanwin secara berkelompok. Pembagian tugas kelompoknya, siswa berbagi tugas. Yang pertama, kelompok A mencari contoh hukum bacaan izhar dan idgham di dalam Al-Quran. Kemudian kelompok B mencari contoh hukum bacaan ikhfa dan iqlab di dalam Al-Quran. Masing-masing dari anggota kelompok nanti menuliskan hukum bacaan yang ditemukan. Kemudian setelah
selesai mencari hukum bacaan di dalam Al-Quran, masing-masing kelompok akan menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok yang lain menanggapi presentasi kelompok lain, bisa melakukan tanya jawab dan juga memberikan apresiasi. Kemudian yang terakhir membuat kesimpulan sesuai dengan masukan dari kelompok lain. Penutup, siswa mengerjakan tes individu, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil kerja peserta didik, kemudian melaksanakan tindak lanjut dan bersama-sama menarik kesimpulan serta melaksanakan refleksi bagi peserta didik. Kesimpulan, hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada 4, yaitu yang pertama izhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham dan iqlab. Setiap hukum memiliki cara membaca yang berbeda dan penting untuk dikuasai agar bacaan Al-Quran menjadi lebih baik. Pentingnya mempelajari tajwid. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah bentuk penghormatan terhadap firman Allah. Memahami hukum bacaan membuat bacaan lebih indah dan benar. Terima kasih. Mari kita terus belajar dan mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran agar bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik, menjadi tartil dan lebih indah untuk didengar. Semoga dapat diamalkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dan segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.